Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, menyatakan mendukung Hamas dalam menyerang Israel. Media resmi dari Partai Pekerja Korea yang berkuasa, Rodong Sinmun, mempublikasikan artikel mengenai konflik yang jatuh. Menurut Korut, penyerbuan Hamas ke wilayah Israel adalah hak Palestina untuk membela diri atas penjajahan dan brutalitas tentara Zionis selama ini. Selain itu, mereka berpendapat bahwa bentrokan itu adalah hasil tindakan kriminal Israel yang terus-menerus pada rakyat Palestina. Oleh sebab itu, solusi paling tepat pada konflik ini adalah Palestina yang harus merdeka. Kemudian terdapat sebuah laporan yang menyebut bahwa kini Hamas memakai persenjataan milik Korea Utara. Dugaan itu berdasarkan pada video yang diunggah oleh akun Twitter Warnoir. Dalam unggahan itu terdapat foto milisi Hamas dilengkapi dengan roket fragmentasi F-7 yang merupakan buatan Korea Utara, di mana roket itu berdaya ledak tinggi. Meski begitu, pernyataan soal senjata itu dipasok langsung oleh Korut ke Hamas belum dapat dikonfirmasi. Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola pemerintah juga mengeluarkan kritik di hari serangan Hamas. Mereka mengutuk serangan Israel di Camp Tulkarem di tepi barat pada tanggal 5 Oktober lalu. Tindakan itu dicap sebagai kekejaman mematikan yang berulang-ulang dilakukan oleh militer Israel. Militan Hamas semakin kuat seusai mendapat bantuan dari pasukan Lebanon bernama Hizbullah, namun petinggi Hamas membantah bahwa Hizbullah membantu menyusun strategi peperangan tersebut. Disebutkannya mereka hanya akan ikut berperang melawan Israel. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas Barakeh pada Senin 9 Oktober yang mengatakan hanya sejumlah komandan tinggi Hamas di Gaza yang mengetahui serangan mendadak di Israel. Namun sekutu Palestina yakni Hizbullah Lebanon terjun langsung untuk membantu pertempuran tersebut. Adapun hal itu akan terjadi jika Gaza menjadi konflik atau sasaran perang pemusnahan. Barakeh mengatakan bahwa Hizbullah telah membantu Hamas sejak masa lalu, bahkan mereka telah membantu Hamas perang sejak tahun 2014 silam. Di satu sisi pihaknya membantah spekulasi bahwa serangan Hamas ke Israel telah direncanakan lebih dari setahun. Barakeh juga membantah spekulasi soal tujuan serangan itu menggagalkan upaya Amerika Serikat untuk meyakinkan Arab Saudi agar menormalisasi hubungan dengan Israel. Sebaliknya ia mengatakan bahwa serangan itu diambil sebagai sebuah tindakan terkait keputusan yang diambil oleh pemerintah garis kecil Israel selama setahun terakhir ini. Brigade Al-Qassam tegas menyatakan bahwa pertempuran melawan Israel akan terus berlanjut dengan menggempur beberapa titik. Brigade Al-Qassam sendiri merupakan sayap militer Hamas Palestina yang beroperasi di Gaza. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan pihaknya tidak akan melakukan negosiasi terkait dengan persoalan tawanan. Pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Senin 9 Oktober kemarin. Menurutnya permasalahan tawanan Israel di Gaza merupakan suatu hal strategis. Ia mengatakan bahwa musuh harus membayar harga yang diinginkan sebagai imbalan atas para tawanan. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Israel berpikir dengan menyandera rakyat Palestina, mereka bisa berkuasa. Israel berpikir bahwa dengan membatasi warga Palestina dapat memicu konflik lebih runyam. Zionis bahkan melakukan kezoliman yaitu dengan menodai Masjid Al-Aqsa. Menurut Abu Ubaidah, dengan melakukan hal tersebut, Israel berpikir akan lolos dari balasan hukuman atas kejahatan mereka. Namun ia menegaskan bahwa Israel tidak akan lolos dan akan menerima karma dari kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan. Abu Ubaidah menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan serangan melawan kezaliman Zionis. Ia mengatakan sejak Hamas melakukan penyerangan mendadak menyusupi wilayah Israel, pihak Zionis tidak berdaya. Zionis juga harus berhadapan dengan sayap militer Hamas yakni Brigade Al-Qassam. Menurut Abu Ubaidah, Israel tidak akan berhasil dalam pertempuran yang saat ini sedang terjadi. Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat mendukung penuh Israel. Washington berupaya meredakan ketegangan di Timur Tengah setelah serangan teroris yang dilakukan oleh militan Hamas. Dia juga menjanjikan dukungan berkelanjutan terhadap serangan balasan Israel sebagai bentuk untuk balasan atas serangan yang dilakukan oleh Hamas sejak Sabtu lalu. Bahkan disebutkan oleh Joe Biden bahwa serangan yang dilakukan Hamas tersebut juga mengenai
14 warga Amerika yang ada di dua wilayah tersebut. Terlihat Joe Biden diapit oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Menteri Luar Negerinya Antony Blinken pada pidato hari Selasa. Dia mengatakan bahwa akan meminta Kongres AS untuk mengambil tindakan sesegera mungkin, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik apa tindakan yang akan dilakukan AS. Sementara Penasehat Keamanan Nasional Jake Sullivan mengatakan Gedung Putih akan mendorong Kongres untuk tetap memberikan pasokan dukungan militer ke Israel. Sullivan menambahkan bahwa Gedung Putih yakin ada sekitar 20 orang Amerika yang belum diketahui keberadaannya sejak konflik pecah. Namun, mengklarifikasi bahwa tidak semua dari mereka disandra oleh Hamas. Pasukan pertahanan Israel sendiri pada Rabu pagi mengumumkan sebuah pesawat angkut pertama dengan amunisi canggih Amerika telah mendarat di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan pada malam ini. IDF mengatakan amunisi tersebut dimaksudkan untuk membalas serangan militan Hamas. Israel pun juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh AS tersebut. Good afternoon. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in a space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning, started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes. Innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. It's also a terrible tragedy on a human level. It's hurting innocent people. Seeing the lives that have been broken by this, the families torn apart, it's heartbreaking. And Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. But we're going to remain in close touch with Prime Minister. I personally am going to remain in close contact with Prime Minister Netanyahu as this situation continues to develop. And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel, just as we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. Thank you very much. Palestina pada hari Selasa menuduh Israel menggunakan senjata pembakar fosfor dalam membom daerah berpenduduk di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Palestina melalui X mengatakan bahwa bom fosfor putih yang dilarang secara internasional terhadap warga Palestina di lingkungan Karama di Gaza Utara. Rami Abdo, seorang pendiri Observatorium Eropa untuk Hak Asasi Manusia, mengunggah video klip di platform X tentang apa yang dikatakan sebagai penggunaan bom fosfor oleh Israel.
Kelompok hak asasi manusia yang bermarkas di New York, yaitu Human Rights Watch, sebelumnya mengutip laporan penggunaan bom fosfor putih oleh Israel di Gaza selama konflik di masa lalu. Penggunaan senjata fosfor putih untuk membuat tabir asap dan menutupi pergerakan pasukan diterima secara hukum. Namun, Konvensi Jenewa pada 1980 melarang penggunaannya di daerah padat penduduk. Hingga saat ini belum ada komentar dari Israel mengenai tudingan tersebut. Israel juga masih melanjutkan serangan udaranya di jalur Gaza untuk hari ketiga pada Selasa kemarin, menyusul serangan multifront Hamas di kota-kota Israel di dekat wilayah pantai. Hamas mengatakan serangan ini merupakan respons terhadap pelanggaran Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 830 warga Palestina tewas dan 4.250 lainnya terluka dalam pemboman Israel di jalur tersebut. Sementara itu, lebih dari 1.000 warga Israel telah terbunuh menurut harian Israel Haaretz dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Да нормально, нормально. Что красиво. Да пока не попало, пока не попало. Если что, буду сбивать. В курсе, в курсе. Да. Ну я ж не думав, що це по трьом чувакам фосфор кинули. Блять, в машину попало. Не в нашу. В нашу? Не. А, фу, не, нормально, мимо. Ты, блядь, руками не лезь. Не-не-не, ты шо? Пронесло, вроде бы все цілі. Под машиной одной хуярит. Да, бачу. Дядьки, а чья тачка? Он горит под ней, под колесом. Може убрать бы лучше? А надо отъехать хотя бы. Блять. Я вже поздно. Ей. Аккуратно. IDF mengklaim telah menyerang rumah juru bicara sayap militer Hamas yang dikenal sebagai Abu Obeidah di jalur Gaza. Juru bicara IDF yang berbahasa Arab, Avishai Adrae, membeberkan serangan tersebut dalam sebuah unggahan di X pada Rabu pagi. Dia menyebut IDF bekerja mengarahkan terorisme terhadap negara Israel atau menumpasnya. Idrai juga mengatakan bahwa Abu Obeidah merupakan orang yang sama yang mengancam kota-kota Israel. Pada hari Senin, Hamas memang mengancam akan membunuh sandera Israel setiap kali Tel Aviv menargetkan warga sipil di rumah mereka di Gaza tanpa peringatan. Pejuang Hamas menangkap para tawanan yang sebagian besar berasal dari sebuah festival musik di Kibbutz Nir Oz di Gurun Negev, Israel pada hari Sabtu, setelah mereka menerobos pagar pemisah Israel yang dijaga ketat dan menyeberang ke negara itu dari Gaza. Para tawanan termasuk tentara Israel dan warga sipil serta warga negara asing. Namun belum ada keterangan resmi dari Hamas ataupun Palestina terkait serangan di kediaman Abu Obeidah tersebut. Militer mengatakan mereka terus melakukan serangan di Gaza hingga pada Rabu ini. Terlihat pemirsa detik-detik ketika militer Israel dikatakan telah menyerang kediaman dari juru bicara Hamas tersebut. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam serangan yang dilakukan Israel ini? והצהרה עם נתונים ולאחר מכן שאלות. אנחנו מצויים ביום הרביעי למלחמה. אנחנו ערוכים, צה"ל ערוך בכל זירת המלחמה, בכל הגבולות,
ואנחנו ביצענו הלילה תקיפות תקדימיות מבחינת סדר גודל ברחבי עזה. לפני הכל אני רוצה לפתוח בפנייה לכלל אזרחי ישראל. בימים האחרונים אנחנו עדים לאלפי מעשי גבורה אזרחיים. הקמת מפעלי התנדבות שלמים והתייצבות בהיקפים אדירים. החוסן הזה לא יכול להשאיר מקום של ספק לאויבים שלנו. החוסן הזה מחייב מאוד את צה"ל וממלא את צה"ל בעוצמה. אני רוצה מכאן לעבור למאמצי ההתקפה שלנו. אנחנו עברנו לשיטת התקפה אחרת בגלי תקיפה. המשך התקיפות המסיביות של חיל האוויר ב-36 שעות האחרונות הם במעלומות כל 4 שעות של עשרות מטוסי קרב. חיל האוויר במערך מלא של כל אנשי המילואים שלו, מקצה לקצה, במטה, בטייסות, מאיישים את הכלים בספיקה רחבה מאוד. התקיפות האלה הן תקיפות של אלפי חימושים על אלפי מטרות. זה מייצר מקסימום נזק במרחבים ברצועה. התקיפות מבוצעות במרחבים על כל שביב של מידע מודיעיני, ובמרחבים האלה יש שטחי כינוס של מחבלים שהתכוונו לצאת להתקפה על ישראל, בתים של מפקדים, מפקדות, תשתיות, חמ"לים. זה הרכב המטרות בתקיפות. התקיפות שבוצעו הלילה, התקיפה המרכזית היא על שכונת רימל. שכונת רימל היא סמל ברצועת עזה, היא סמל של פאר ברצועת עזה, היא סמל במרכז הרצועה, היא מהווה משמעות מאוד מאוד גדולה להנהגת חמאס ולפעילי ארגון חמאס. לאחר מכן הוצאנו גלי תקיפה נוספים של מאות מטרות בח'אן יונס, בהם היו תשתיות מודיעין, דירות מבצעיות, בתי פעילים, ובעיקר הייתה משם נקודת כינוס להתקפה על שטח מדינת ישראל. Presiden Palestina Mahmoud Abbas rencananya akan bertemu dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Nantinya Mahmoud Abbas yang akan meninggalkan Palestina untuk bertolak ke Moskow demi bertemu Putin. Hal tersebut disampaikan oleh pernyataan Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz Noval pada Senin 9 Oktober malam yang mengatakan kesepakatan telah dicapai bahwa Abbas akan datang ke Moskow. Namun untuk detail tanggal pertemuan itu belum bisa dipastikan. Pasalnya pihak Palestina sedang menunggu pernyataan resmi dari Kremlin. Meski begitu, Noval mengklaim bahwa kedua pemimpin negara itu masih mempertahankan untuk terus berkomunikasi setiap harinya. Sementara diketahui Abbas terakhir kali bertemu dengan Putin sekira 1 tahun yang lalu. Mereka bertemu di sela-sela konferensi regional di Kazakhstan. Di satu sisi, Rusia mendorong agar Palestina dan Israel segera melakukan gencatan senjata. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang mengatakan konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, melainkan hanya melalui diplomatik. Terungkap kelicikan militer Israel yang memiliki niat untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Militer Israel disebut menyuntikkan larutan kimia ke pilar dan dinding agar Masjid Al-Aqsa keropos. Tentu saja hal ini membuat militan Palestina marah besar. Dikutip dari Bangka Post, informasi itu disampaikan oleh seorang wakil pemimpin gerakan Islam di Israel, yakni Sheikh Kamal Khatib, yang mengatakan bahwa Israel menggunakan bahan kimia untuk merusak infrastruktur Masjid Al-Aqsa. Pihaknya mengakui bahwa larutan kimia itu bisa mengakibatkan korosi pada dinding dan pilar masjid. Namun, efek dari larutan kimia itu tidak terjadi secara langsung, melainkan dampak yang tertunda. Oleh sebab itu, retakan-retakan di masjid itu akan diklaimnya merupakan efek alami
lantaran dimakan oleh waktu. Khatib menyebut Masjid Al-Aqsa akan runtuh secara perlahan, terlebih kondisi masjid sudah terdapat celah dan lubang di beberapa tempat. Diketahui Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu tempat di Yerusalem yang kerap menjadi serbuan serangan dari Israel. Oleh sebab itu, Palestina mendesak dunia agar turut mendukung pembebasan masjid tersebut. Hamas mengaku tak menyangka atas keberhasilannya melancarkan serangan mendadak ke Israel pada akhir pekan lalu. Mereka tak menyangka betapa lemahnya pasukan Israel dalam menahan serangan mereka. Hal ini diungkapkan oleh Ali Barakeh, anggota pimpinan Hamas. Barakeh menyebut bahwa militan Hamas berencana untuk mendapatkan keuntungan dan mengambil tahanan sebagai imbalan. Namun kini mereka justru mendapat lebih hingga menganggap tentara Israel seperti macan kertas. Barakeh juga mengatakan bahwa Hamas hingga saat ini hanya mengerahkan sebagian kecil pasukannya. Ia menyebut hampir 2.000 pejuang Hamas mengambil bagian dari pertempuran ini. Padahal di Gaza saja pejuang Hamas berjumlah mencapai 40.000 orang. Sementara itu, seorang analis militer menyebut bahwa pada Sabtu 7 Oktober, Hamas melancarkan serangan mendadak melalui laut, udara, dan darat yang membuat intelijen Israel lengah. David Kalfa dari Observatorium Afrika Utara dan Timur Tengah mengatakan bahwa serangan Hamas itu adalah kegagalan bersejarah bagi Badan Intelijen Israel. Bruce Hoffman, peneliti senior bidang kontraterorisme dan keamanan, menyebut tidak ada Badan Intelijen Nasional yang maha tahu. Oleh sebab itu, serangan Hamas itu diklaim sebagai kegagalan besar bagi Israel. Para analis mengatakan hal demikian karena Israel dianggap memiliki satu di antara jaringan intelijen tercanggih di Timur Tengah dengan badan-badan dan informan utama termasuk dalam kelompok militer. Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengerahkan bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina, di mana bantuan yang diberikan sebesar 20 juta US dollar atau sekira lebih dari 300 miliar rupiah. Hal itu buntut serangan yang dilancarkan Hamas ke Israel pada akhir pekan lalu. Bantuan itu akan disalurkan melalui Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Bagian tersebut datang sebagai bagian dari kebijakan UEA untuk memberikan pertolongan dan bantuan mendesak kepada Palestina. Sementara itu, putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS sebelumnya menyatakan dukungannya untuk Palestina. Putra Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud itu menyebut pihaknya berupaya mencegah perluasan konflik setelah serangan mendadak Hamas ke Israel. Pihaknya juga terus mendukung Palestina untuk hak sah mereka atas kehidupan yang layak dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Diketahui sebelumnya, dalam perang antara Hamas dan Israel pada pekan lalu telah menewaskan hampir 2.000 jiwa. Kedubes Israel di Amerika Serikat mengumumkan ada lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Hamas. Sedangkan korban terluka di Israel yakni mencapai 3.000 orang. Sementara di Palestina, korban tewas mencapai 900 orang dan 4.500 orang terluka akibat serangan balasan Israel. Kim Jong-un, pemimpin Korea Utara, menyatakan mendukung Hamas dalam menyerang Israel. Media resmi dari Partai Pekerja Korea yang berkuasa, Rodong Sinmun, mempublikasikan artikel mengenai konflik yang jatuh. Menurut Korut, penyerbuan Hamas ke wilayah Israel adalah hak Palestina untuk membela diri atas penjajahan dan brutalitas tentara Zionis selama ini. Selain itu, mereka berpendapat bahwa bentrokan itu adalah hasil tindakan kriminal Israel yang terus-menerus pada rakyat Palestina. Oleh sebab itu, solusi paling tepat pada konflik ini adalah Palestina yang harus merdeka. Kemudian terdapat sebuah laporan yang menyebut bahwa kini Hamas memakai persenjataan milik Korea Utara. Dugaan itu berdasarkan pada video yang diunggah oleh akun Twitter War Noir. Dalam unggahan itu terdapat foto milisi Hamas dilengkapi dengan roket fragmentasi F-7 yang merupakan buatan Korea Utara, di mana roket itu berdaya ledak tinggi. Meski begitu, pernyataan soal senjata itu dipasok langsung oleh Korut ke Hamas belum dapat dikonfirmasi. Kantor Berita Pusat Korea yang dikelola pemerintah juga mengeluarkan kritik di hari serangan Hamas. Mereka mengutuk serangan Israel di Camp Tulkarem di tepi barat pada tanggal 5 Oktober lalu. Tindakan itu dicap sebagai kekejaman mematikan yang berulang-ulang dilakukan oleh militer Israel.
Militan Hamas semakin kuat seusai mendapat bantuan dari pasukan Lebanon bernama Hizbullah. Namun petinggi Hamas membantah bahwa Hizbullah membantu menyusun strategi peperangan tersebut. Disebutkannya mereka hanya akan ikut berperang melawan Israel. Hal tersebut disampaikan oleh seorang pejabat senior Hamas Barakeh pada Senin 9 Oktober yang mengatakan hanya sejumlah komandan tinggi Hamas di Gaza yang mengetahui serangan mendadak di Israel. Namun sekutu Palestina yakni Hizbullah Lebanon terjun langsung untuk membantu pertempuran tersebut. Adapun hal itu akan terjadi jika Gaza menjadi konflik atau sasaran perang pemusnahan. Barakeh mengatakan bahwa Hizbullah telah membantu Hamas sejak masa lalu, bahkan mereka telah membantu Hamas perang sejak tahun 2014 silam. Di satu sisi pihaknya membantah spekulasi bahwa serangan Hamas ke Israel telah direncanakan lebih dari setahun. Barakeh juga membantah spekulasi soal tujuan serangan itu menggagalkan upaya Amerika Serikat untuk meyakinkan Arab Saudi agar menormalisasi hubungan dengan Israel. Sebaliknya ia mengatakan bahwa serangan itu diambil sebagai sebuah tindakan terkait keputusan yang diambil oleh pemerintah garis kecil Israel selama setahun terakhir ini. Brigade Al-Qassam tegas menyatakan bahwa pertempuran melawan Israel akan terus berlanjut dengan menggempur beberapa titik. Brigade Al-Qassam sendiri merupakan sayap militer Hamas Palestina yang beroperasi di Gaza. Juru bicara Brigade Al-Qassam Abu Ubaidah menegaskan pihaknya tidak akan melakukan negosiasi terkait dengan persoalan tawanan. Pernyataan itu disampaikan Abu Ubaidah pada Senin 9 Oktober kemarin. Menurutnya permasalahan tawanan Israel di Gaza merupakan suatu hal strategis. Ia mengatakan bahwa musuh harus membayar harga yang diinginkan sebagai imbalan atas para tawanan. Abu Ubaidah mengatakan bahwa Israel berpikir dengan menyandera rakyat Palestina mereka bisa berkuasa. Israel berpikir bahwa dengan membatasi warga Palestina dapat memicu konflik lebih runyam. Zionis bahkan melakukan kezaliman yaitu dengan menodai Masjid Al-Aqsa. Menurut Abu Ubaidah, dengan melakukan hal tersebut, Israel berpikir akan lolos dari balasan hukuman atas kejahatan mereka. Namun ia menegaskan bahwa Israel tidak akan lolos dan akan menerima karma dari kejahatan yang sebelumnya telah dilakukan. Abu Ubaidah menekankan bahwa pihaknya akan terus melakukan serangan melawan kezaliman Zionis. Ia mengatakan sejak Hamas melakukan penyerangan mendadak menyusupi wilayah Israel, pihak Zionis tidak berdaya. Zionis juga harus berhadapan dengan sayap militer Hamas yakni Brigade Al-Qassam. Menurut Abu Ubaidah, Israel tidak akan berhasil dalam pertempuran yang saat ini sedang terjadi. Presiden Joe Biden mengatakan pada hari Selasa bahwa Amerika Serikat mendukung penuh Israel. Washington berupaya meredakan ketegangan di Timur Tengah setelah serangan teroris yang dilakukan oleh militan Hamas. Dia juga menjanjikan dukungan berkelanjutan terhadap serangan balasan Israel sebagai bentuk untuk balasan atas serangan yang dilakukan oleh Hamas sejak Sabtu lalu. Bahkan disebutkan oleh Joe Biden bahwa serangan yang dilakukan Hamas tersebut juga mengenai 14 warga Amerika yang ada di dua wilayah tersebut. Terlihat Joe Biden diapit oleh Wakil Presiden AS Kamala Harris dan Menteri Luar Negerinya Antony Blinken pada pidato hari Selasa. Dia mengatakan bahwa akan meminta Kongres AS untuk mengambil tindakan sesegera mungkin, tetapi tidak menjelaskan secara spesifik apa tindakan yang akan dilakukan AS. Sementara penasehat keamanan nasional Jake Sullivan mengatakan Gedung Putih akan mendorong Kongres untuk tetap memberikan pasokan dukungan militer ke Israel. Sullivan menambahkan bahwa Gedung Putih yakin ada sekitar 20 orang Amerika yang belum diketahui keberadaannya sejak konflik pecah. Namun, mengklarifikasi bahwa tidak semua dari mereka disandra oleh Hamas. Pasukan pertahanan Israel sendiri pada Rabu pagi mengumumkan sebuah pesawat angkut pertama dengan amunisi canggih Amerika telah mendarat di pangkalan udara Nevatim di Israel Selatan pada malam ini. IDF mengatakan amunisi tersebut dimaksudkan untuk membalas serangan militan Hamas. Israel pun juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan oleh AS tersebut. Good afternoon. Today, the people of Israel are under attack, orchestrated by a terrorist organization, Hamas. In this moment of tragedy, I want to say to them and to the world and to terrorists everywhere,
that the United States stands with Israel. We will not ever fail to have their back. We'll make sure that they have the help their citizens need and they can continue to defend themselves. You know, the world's seen appalling images. Thousands of rockets in the space of hours raining down on Israeli cities. When I got up this morning, started this at 7:30, 8 o'clock, my calls. Hamas terrorists crossing in Israel, killing not only Israeli soldiers, but Israeli civilians. In the street, in their homes, innocent people murdered, wounded, entire families taken hostage by Hamas. Just days after Israel marked the holiest of days in the Jewish calendar. It's unconscionable. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people, full stop. There's never justification for terrorist attacks. And my administration's support for Israel's security is rock solid and unwavering. Let me say this as clearly as I can. This is not a moment for any party hostile to Israel to exploit these attacks to seek advantage. The world is watching. I've also been in contact with the King of Jordan, spoken with members of Congress, directed my national security team to engage with their Israeli counterparts, military to military, intelligence to intelligence, diplomat to diplomat, to make sure Israel has what it needs. I've also directed my team to remain in constant contact with leaders throughout the region, including Egypt, Turkey, Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Oman, the UAE, as well as our European partners and the Palestinian Authority. It's also a terrible tragedy on a human level. It's hurting innocent people. Seeing the lives that have been broken by this, the families torn apart, it's heartbreaking. And Jill and I are praying for those families who've been impacted by this violence. We grieve with those who've lost their loved ones, lost a piece of their soul. We have hope for swift recovery for many who have been wounded. But we're going to remain in close touch with Prime Minister. I personally am going to remain in close contact with Prime Minister Netanyahu as this situation continues to develop. And let there be no mistake, the United States stands with the state of Israel, just as we have from the moment the United States became the first nation to recognize Israel 11 minutes after its founding 75 years ago. Thank you very much. Palestina pada hari Selasa menuduh Israel menggunakan senjata pembakar fosfor dalam membom daerah berpenduduk di jalur Gaza. Kementerian Luar Negeri Palestina melalui X mengatakan bahwa bom fosfor putih yang dilarang secara internasional terhadap warga Palestina di lingkungan Karama di Gaza Utara. Rami Abdo, seorang pendiri Observatorium Eropa untuk Hak Asasi Manusia, mengunggah video klip di platform X tentang apa yang dikatakan sebagai penggunaan bom fosfor oleh Israel. Kelompok hak asasi manusia yang bermarkas di New York, yaitu Human Rights Watch, sebelumnya mengutip laporan penggunaan bom fosfor putih oleh Israel di Gaza selama konflik di masa lalu. Penggunaan senjata fosfor putih untuk membuat tabir asap dan menutupi pergerakan pasukan diterima secara hukum. Namun, Konvensi Jenewa pada 1980 melarang penggunaannya di daerah padat penduduk. Hingga saat ini belum ada komentar dari Israel mengenai tudingan tersebut. Israel juga masih melanjutkan serangan udaranya di jalur Gaza untuk hari ketiga pada Selasa kemarin, menyusul serangan multifront Hamas di kota-kota Israel di dekat wilayah pantai. Hamas mengatakan serangan ini merupakan respons terhadap pelanggaran Israel di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan sedikitnya 830 warga Palestina tewas dan 4.250 lainnya terluka dalam pemboman Israel di jalur tersebut. Sementara itu, lebih dari 1.000 warga Israel telah terbunuh menurut harian Israel Haaretz dan ribuan lainnya mengalami luka-luka. Нормально.
То красиво. Та поки не попало, поки не попало. Якщо що, буду збивати. В курсі, в курсі. Да. Ну я ж не думав, що це по 3 чувакам фосфор кинули. Блять, машину попало. Не в нашу. В нашу? Ні. А, фух, ні, нормально, мимо. Ты, блядь, руками не лезь. Ні-ні-ні, ти що? Пронесло, вроді би всі цілі. Под машиной одной хуярит. Да, бачу. Дядьки, а чья тачка, он горит под ней, под колесом? Може убрати би лучше? А надо отъехать хотя бы. Блять. Я вже поздно. Ей. Аккуратно. У нас IDF mengklaim telah menyerang rumah juru bicara sayap militer Hamas yang dikenal sebagai Abu Ubaidah di jalur Gaza. Juru bicara IDF yang berbahasa Arab, Avishai Adrai, membeberkan serangan tersebut dalam sebuah unggahan di X pada Rabu pagi. Dia menyebut IDF bekerja mengarahkan terorisme terhadap negara Israel atau menumpasnya. Idrai juga mengatakan bahwa Abu Ubaidah merupakan orang yang sama yang mengancam kota-kota Israel. Pada hari Senin, Hamas memang mengancam akan membunuh sandera Israel setiap kali Tel Aviv menargetkan warga sipil di rumah mereka di Gaza tanpa peringatan. Pejuang Hamas menangkap para tawanan yang sebagian besar berasal dari sebuah festival musik di Kibbutz Nir Oz di Gurun Negev, Israel pada hari Sabtu setelah mereka menerobos pagar pemisah Israel yang dijaga ketat dan menyeberang ke negara itu dari Gaza. Para tawanan termasuk tentara Israel dan warga sipil serta warga negara asing. Namun belum ada keterangan resmi dari Hamas ataupun Palestina terkait serangan di kediaman Abu Ubaidah tersebut. Militer mengatakan mereka terus melakukan serangan di Gaza hingga pada Rabu ini. Terlihat pemirsa detik-detik ketika militer Israel dikatakan telah menyerang kediaman dari juru bicara Hamas tersebut. Namun tidak diketahui pasti apakah ada korban jiwa dalam serangan yang dilakukan Israel ini. והצהרה עם נתונים ולאחר מכן שאלות. אנחנו מצויים ביום הרביעי למלחמה. אנחנו ערוכים, צה"ל ערוך בכל זירת המלחמה, בכל הגבולות, ואנחנו ביצענו הלילה תקיפות תקדימיות מבחינת סדר גודל ברחבי עזה. לפני הכל, אני רוצה לפתוח בפנייה לכלל אזרחי ישראל. בימים האחרונים אנחנו עדים לאלפי מעשי גבורה אזרחיים. הקמת מפעלי התנדבות שלמים והתייצבות בהיקפים אדירים. החוסן הזה לא יכול להשאיר מקום של ספק לאויבים שלנו. החוסן הזה מחייב מאוד את צה"ל וממלא את צה"ל בעוצמה. אני רוצה מכאן לעבור למאמצי ההתקפה שלנו. אנחנו עברנו לשיטת התקפה אחרת בגלי תקיפה. המשך התקיפות המסיביות של חיל האוויר ב-36 שעות האחרונות הם במעלומות כל 4 שעות של עשרות מטוסי קרב. חיל האוויר במערך מלא של כל אנשי המילואים שלו, מקצה לקצה, במטה, בטייסות, מאיישים את הכלים בספיקה רחבה מאוד. התקיפות האלה הן תקיפות של אלפי חימושים על אלפי מטרות. זה מייצר מקסימום נזק במרחבים ברצועה. התקיפות מבוצעות במרחבים על כל שביב של מידע מודיעיני, ובמרחבים האלה יש שטחי כינוס של מחבלים שהתכוונו לצאת להתקפה על ישראל, בתים של מפקדים, מפקדות, תשתיות,
חמ"לים, זה הרכב המטרות בתקיפות. התקיפות שבוצעו הלילה, התקיפה המרכזית היא על שכונת רימל. שכונת רימל היא סמל ברצועת עזה, היא סמל של פאר ברצועת עזה, היא סמל במרכז הרצועה, היא מהווה משמעות מאוד מאוד גדולה להנהגת חמאס ולפעילי ארגון חמאס. לאחר מכן הוצאנו גלי תקיפה נוספים של מאות מטרות בח'אן יונס, בהם היו תשתיות מודיעין, דירות מבצעיות, בתי פעילים, ובעיקר הייתה משם נקודת כינוס להתקפה על שטח מדינת ישראל. Presiden Palestina Mahmoud Abbas rencananya akan bertemu dengan pemimpin Rusia Vladimir Putin. Nantinya Mahmoud Abbas yang akan meninggalkan Palestina untuk bertolak ke Moskow demi bertemu Putin. Hal tersebut disampaikan oleh pernyataan Duta Besar Palestina untuk Rusia Abdel Hafiz Noval pada Senin 9 Oktober malam yang mengatakan kesepakatan telah dicapai bahwa Abbas akan datang ke Moskow. Namun untuk detail tanggal pertemuan itu belum bisa dipastikan. Pasalnya pihak Palestina sedang menunggu pernyataan resmi dari Kremlin. Meski begitu, Noval mengklaim bahwa kedua pemimpin negara itu masih mempertahankan untuk terus berkomunikasi setiap harinya. Sementara diketahui Abbas terakhir kali bertemu dengan Putin sekira 1 tahun yang lalu. Mereka bertemu di sela-sela konferensi regional di Kazakhstan. Di satu sisi, Rusia mendorong agar Palestina dan Israel segera melakukan gencatan senjata. Hal itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, yang mengatakan konflik tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, melainkan hanya melalui diplomatik. Terungkap kelicikan militer Israel yang memiliki niat untuk merobohkan Masjid Al-Aqsa yang berada di kota tua Yerusalem. Militer Israel disebut menyuntikkan larutan kimia ke pilar dan dinding agar Masjid Al-Aqsa keropos. Tentu saja hal ini membuat militan Palestina marah besar. Dikutip dari Bangka Post bahwa Israel menggunakan bahan kimia untuk merusak infrastruktur Masjid Al-Aqsa. Pihaknya mengakui bahwa larutan kimia itu bisa mengakibatkan korosi pada dinding dan pilar masjid. Namun efek dari larutan kimia itu tidak terjadi secara langsung, melainkan dampak yang tertunda. Oleh sebab itu, retakan-retakan di masjid itu akan diklaimnya merupakan efek alami lantaran dimakan oleh waktu. Khatib menyebut Masjid Al-Aqsa akan runtuh secara perlahan, terlebih kondisi masjid sudah terdapat celah dan lubang di beberapa tempat. Diketahui Masjid Al-Aqsa merupakan salah satu tempat di Yerusalem yang kerap menjadi serbuan serangan dari Israel. Oleh sebab itu, Palestina mendesak dunia agar turut mendukung pembebasan masjid tersebut. Hamas mengaku tak menyangka atas keberhasilannya melancarkan serangan mendadak ke Israel pada akhir pekan lalu. Mereka tak menyangka betapa lemahnya pasukan Israel dalam menahan serangan mereka. Hal ini diungkapkan oleh Ali Barakeh, anggota pimpinan Hamas. Barakeh menyebut bahwa militan Hamas berencana untuk mendapatkan keuntungan dan mengambil tahanan sebagai imbalan. Namun kini mereka justru mendapat lebih hingga menganggap tentara Israel seperti macan kertas. Barakeh juga mengatakan bahwa Hamas hingga saat ini hanya mengerahkan sebagian kecil pasukannya. Ia menyebut hampir 2.000 pejuang Hamas mengambil bagian dari pertempuran ini. Padahal di Gaza saja pejuang Hamas berjumlah mencapai 40.000 orang. Sementara itu, seorang analis militer menyebut bahwa pada Sabtu 7 Oktober, Hamas melancarkan serangan mendadak melalui laut, udara, dan darat yang membuat intelijen Israel lengah. David Kalfa dari Observatorium Afrika Utara dan Timur Tengah mengatakan bahwa serangan Hamas itu adalah kegagalan bersejarah bagi Badan Intelijen Israel. Bruce Hoffman, peneliti senior bidang kontraterorisme dan keamanan, menyebut tidak ada Badan Intelijen Nasional yang maha tahu. Oleh sebab itu, serangan Hamas itu diklaim sebagai kegagalan besar bagi Israel. Para analis mengatakan hal demikian karena Israel dianggap memiliki satu di antara jaringan intelijen tercanggih di Timur Tengah dengan badan-badan dan informan utama termasuk dalam kelompok militer.
Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan mengerahkan bantuan kemanusiaan ke rakyat Palestina, di mana bantuan yang diberikan sebesar 20 juta US dollar atau sekira lebih dari 300 miliar rupiah. Hal itu buntut serangan yang dilancarkan Hamas ke Israel pada akhir pekan lalu. Bantuan itu akan disalurkan melalui Badan Bantuan dan Pekerja PBB untuk pengungsi Palestina di Timur Dekat. Bagian tersebut datang sebagai bagian dari kebijakan UAE untuk memberikan pertolongan dan bantuan mendesak kepada Palestina. Sementara itu, putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman atau MBS sebelumnya menyatakan dukungannya untuk Palestina. Putra Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud itu menyebut pihaknya berupaya mencegah perluasan konflik setelah serangan mendadak Hamas ke Israel. Pihaknya juga terus mendukung Palestina untuk hak sah mereka atas kehidupan yang layak dan mencapai perdamaian yang adil dan abadi. Diketahui sebelumnya, dalam perang antara Hamas dan Israel pada pekan lalu telah menewaskan hampir 2.000 jiwa. Kedubes Israel di Amerika Serikat mengumumkan ada lebih dari 1.000 orang tewas akibat serangan Hamas. Sedangkan korban terluka di Israel yakni mencapai 3.000 orang. Sementara di Palestina, korban tewas mencapai 900 orang dan 4.500 orang terluka akibat serangan balasan Israel.